Kalau ngomongin iPhone yang paling canggih mah udah pasti versi Pro Max-nya kan? Dan yang non Pro itu versi biasa aja atau ya sekedar ada aja buat ramein pilihan. Tapi kali ini buat versi regulernya atau iPhone base modelnya, kalau gue perhatiin kok keren ya. Padahal bukan Pro tapi fitur spesialnya kini dikasih ke varian termurahnya. Kalau kita nggak mikirin si chipsetnya yang bukan paling baru, gue yakin pasti nih iPhone emang masih kenceng. iPhone 15 dan versi Plusnya pakai A16 Bionic 4 nanometer, yang mana chipset ini dipakai di iPhone 14 Pro. Beda setingkat mah perbedaannya nggak terlalu jauh lah. Oh ya, sebelum bahas detail lainnya, gue mau bahas si desainnya dulu. Ya meskipun nggak banyak yang berubah, tapi kalau diperhatiin sudut-sudut framenya ini nggak lagi tajam. Pokoknya kayak ngebulet dikit gitu, yang mana kalau dipegang harusnya enak banget, nggak kaku lah. Kaca bagian belakangnya sekarang dibuat ngedoff gitu, mirip kayak versi Pro. Harusnya sih nggak mudah nempel bekas sidik jari. Dan ketebalan HP ini ada di 7,8 mm dengan berat hanya 171 graman aja. Terus di bagian layarnya punya ukuran 6,1 inci dan 6,7 inci buat versi Plus. Dan sekarang fitur Dynamic Island kini ada di versi reguler. Akhirnya era notch poni segede gaban udah nggak zaman lagi. Pokoknya berasa kayak pakai iPhone Pro model aja nih. Oh ya, jenis panelnya pakai OLED Full HD Plus dengan kecerahan 2000 nits. Ditambah beberapa fitur kayak HDR10+, Dolby Vision, dilapis ceramic shield. Cuman sayangnya refresh rate masih 60 Hz. Di bagian kamera iPhone 15 dan 15 Plus akhirnya upgrade nih jadi 48 megapiksel dengan sensor Shift OIS. Nah, si kamera 48 megapikselnya ini bisa dijadiin telefoto juga sampai 2 kali optical zoom. Kata si Apple mah ini tuh semacam di cropping aja dari 48 megapikselnya. Terus lensa satunya lagi udah pasti ultra wide, tapi resolusinya masih sama 12 megapiksel. Perekaman video di kameranya ini bisa sampai 4K 60 fps dengan HDR with Dolby Vision. Isu lens flare di kamera iPhone kini udah diminimalisir guys, karena kaca lensanya udah diganti dengan sapphire crystal lens. Sedangkan buat kamera selfie-nya masih sama juga di 12 megapiksel dengan beberapa fitur mirip di kamera belakangnya. Fitur spesial di iPhone base model ini yang pastinya udah speaker stereo, sertifikasi IP68, crash detection, SOS via satellite, Face ID, NFC, dan yang mencengangkan lagi akhirnya udah USB-C. Ya, akhirnya kebijakan Eropa itu bener ya dikabulin sama Apple karena biar ringkas aja gitu sama perkabelan. Tapi kecepatan transfer datanya masih sama dengan port Lightning yang mana dia jenisnya USB 2.0. Gimana guys, iPhone dengan port USB-C ini keren gak sih? Yang ngerasa dulu so eksklusif, gimana kabarnya nih? Yang kesulitan nginjem charger kalau lagi di luar? Komen di bawah ya. Pilihan storage di iPhone base model ini startnya mulai 128, 256, dan 512 GB dengan 5 pilihan warna, yaitu black, blue, green, yellow, dan pink. Sejak video ini tayang emang belum ada bocoran entah RAM-nya berapa GB. Terus baterai juga berapa mAh-nya, cuman kecepatan ngecasnya ya masih 20 watt tapi adaptor terpisah. Dan 7,5 watt kalau wireless charging. Kalau soal harganya di pasar US sana, varian terendahnya dibanderol mulai 12,3 jutaan guys. Dan Singapura mulai 14,7 jutaan. Kira-kira kalau udah masuk iBox, Digimap, dan beberapa authorized resmi berapa ya? Coba komen di bawah guys. So itu dia guys, highlight dari iPhone base model yang menurut gue cukup menarik dibahas. Dan sorry banget kalau di video ini ada poin yang nggak gue sebutin. Sebagai solusinya, yuk tambahin di kolom komentar. Thanks yang udah nonton video ini sampai habis, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.